Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha kelas 9, pada hari ini Ananda mempelajari fikih ibadah mengenai jual beli. Namun sebelum itu, mari kita sedikit melihat penjelasan dari muamalah karena jual beli tersebut termasuk ke dalam muamalah. Pengertian muamalah menurut etimologi. Muamalah berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Muamalah memiliki pengertian luas dan sempit. Dalam arti luas, menurut Dr. Abdul Sattar Fatullah Said, hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa-menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusuan, talak, iddah, hibah dan hadiah, wasiat, warisan, perang dan damai. Dalam arti sempit, menurut Khudari Beg, muamalah yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Sedangkan menurut Rashid Ridho, tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan. Baiklah, kita langsung ke materi jual beli. Jual beli menurut bahasa yaitu persetujuan untuk saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual. Sedangkan jual beli menurut istilah fikih yaitu al-bai' artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan asyira' artinya membeli. Hukum jual beli tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu hukumnya halal, sedangkan riba hukumnya haram. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Bazar, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Kemudian apa hikmah disyariatkannya jual beli? Tentu ada maksudnya ya, yaitu yang pertama, mewujudkan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya. Misalkan kita menginginkan suatu barang tapi kita tidak bisa membuatnya sendiri, maka kita membeli kepada si penjual. Kemudian hikmah yang kedua yaitu mencegah kejahatan yang mungkin akan timbul. Hal ini berkaitan dengan hikmah yang pertama tadi, yaitu karena dengan jual beli seseorang mampu memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki orang lain. Andai jual beli itu tidak diperbolehkan, maka keadaan tersebut akan mendorong timbulnya perampasan, perampokan, pencurian, penipuan, penjarahan, bahkan sampai pertumpahan darah. Sehingga Allah menghalalkan jual beli demi mewujudkan kemaslahatan tersebut, supaya kejahatan yang tidak diinginkan tersebut tidak akan timbul. Syarat jual beli diantaranya yaitu penjual dan pembeli sama-sama berakal, lalu kerelaan antara penjual dan pembeli. Maksudnya yaitu jual beli dapat dilaksanakan jika penjual dan pembeli tidak dipaksa untuk bertransaksi, tetapi atas dasar kerelaan bersama. Yang ketiga, kedua belah pihak diperbolehkan melakukan transaksi. Penjual dan pembeli merupakan orang yang merdeka, mukallaf, dan mengerti cara membelanjakan hartanya dengan baik. Maksud mukallaf itu apa? Yaitu seseorang yang mengerti hukum agama.
Kemudian syarat yang keempat, barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan. Yaitu maksudnya barang tersebut adalah barang yang bisa digunakan secara baik oleh pembeli, bukan merupakan barang yang rusak. Akan tetapi, jika barang yang dijual itu ada masalah atau rusak dan pembeli mengetahui keadaan tersebut, namun dengan ridho dan tanpa paksaan menerimanya, maka hal tersebut diperbolehkan. Misalkan biasanya itu jual baju ya. Orang yang jual baju tersebut ternyata bajunya ada cacat sedikit atau biasanya bahasanya itu barang reject. Nah, penjual harus memberitahukan kepada pembeli bahwa barangnya tersebut ada cacatnya atau ada masalahnya. Dan pembeli karena sudah mengetahui dan pembeli pun ridho terhadap hal tersebut, maka hal tersebut, jual beli tersebut diperbolehkan. Syarat yang kelima yaitu barang yang diperjualbelikan milik si penjual. Artinya, seseorang tidak boleh menjual barang milik orang lain dengan alasan apapun kecuali jika si pemilik barang memang meminta kepada orang tersebut untuk menjualkannya. Nah, hal ini termasuk reseller atau dropship karena terjadi dua akad dan ini diperbolehkan. Karena si pemilik barang tadi sudah meminta ya kepada orang atau kepada reseller dropship tersebut. Kemudian barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kedua belah pihak dengan cara melihat atau mengetahui sifat dan ciri-cirinya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kecurangan atau penyesalan dari kedua belah pihak setelah transaksi dilakukan. Hal ini untuk meminimalisir kerugian salah satunya. Apakah online boleh? Apakah transaksi online diperbolehkan dalam jual beli menurut agama? Hal tersebut boleh. Karena apa? Penjual sudah memberitahukan sifat atau ciri-ciri barang tersebut dan pembeli sudah mengetahui secara jelas. Begitu juga dengan harga. Harga harus diketahui secara jelas oleh si pembeli. Kemudian syarat yang terakhir yaitu barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan kepada pembeli. Ini pasti ya. Kalau tidak ada barangnya atau barangnya tidak bisa diserahkan kepada pembeli, ini tentu tidak terjadi jual beli yang halal. Karena apa? Merugikan salah satu pihak, yaitu pembeli. Kemudian kita lanjut ke rukun jual beli. Pada dasarnya ini ada 3 rukun jual beli. Ya, yang pertama ada pelaku. Siapa pelaku tersebut? Penjual dan pembeli. Penjual dinamakan al-bai', pembeli dinamakan al-mushtari. Kemudian rukun yang kedua yaitu ada barang, al-mabi'. Barang tersebut tentunya harus suci, memiliki nilai manfaat, dimiliki, bisa diserahkan, dan terukur nilainya. Rukun yang ketiga yaitu adanya akad atau transaksi. Suatu perkataan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara pada saat terjadinya jual beli. Kemudian, perilaku atau sikap penjual dan pembeli. Keduanya berlaku benar, lurus dalam artian lurus agamanya. Ya. Kemudian yang kedua menepati amanah, yang ketiga jujur, yang keempat khiyar. Khiyar ini nanti kita bahas di bab selanjutnya. Kemudian ada beberapa transaksi yang dilarang. Sebenarnya ini transaksi
pada muamalah ya. Jadi ini secara umum, belum transaksi yang dilarang pada saat jual beli. Kita masih bahas yang umum dulu, yaitu semua aktivitas investasi dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan Allah, seperti jual beli manusia, arak, narkoba, dan sebagainya. Kemudian transaksi yang dilarang kedua yaitu riba, lalu penipuan atau kecurangan, perjudian, transaksi yang mengandung ketidakpastian, penimbunan barang, monopoli, rekayasa permintaan, suap, ta'aluk, penjual membeli kembali dengan syarat pengurangan harga. Jadi dia sudah menjual barang kepada pembeli, kemudian dia beli lagi dari si pembeli tadi dengan syarat pengurangan harga. Itu tidak boleh juga. Kemudian pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. Lalu talaki al-rukban, mencegat petani atau penghasil sebelum sampai ke pusat penjualan tanpa tahu harga pasar. Dan yang terakhir, jual beli pada saat sholat Jumat. Nah, terakhir kita bahas mengenai jual beli yang terlarang. Yang pertama yaitu jual beli mulamasah. Apa artinya mulamasah? Yaitu menyentuh sesuatu dengan tangan. Misalnya, ucapan penjual kepada pembeli. Penjual berkata, barang mana saja yang kami pegang, yang si penjual pegang, kamu boleh membelinya seharga Rp5.000. Jenis seperti ini tidak sah karena terdapat unsur ketidakpastian dan penipuan. Jadi untuk mulamasah ini penjual yang menyentuh barang, pembeli boleh membeli dengan harga yang sudah ditetapkan oleh si penjual. Jual beli terlarang yang kedua yaitu jual beli munabazah, artinya melempar. Contoh, ucapan pembeli kepada penjual, pakaian mana saja yang kamu lempar kepadaku, ia akan kubeli seharga Rp10.000. Sama halnya dengan yang tadi, mengandung unsur ketidakjelasan. Hal ini merupakan contoh jual beli di mana si penjualnya melempar kepada si pembeli, melempar barang ya. Kemudian yang ketiga yaitu jual beli hasoh, artinya kerikil. Misalnya ucapan penjual, lemparkanlah batu ini, maka pakaian mana saja yang terkena lemparannya boleh dibeli seharga Rp5.000. Contoh lainnya yaitu seorang penjual berkata kepada pembeli, lemparkan kerikil ini, di mana saja kerikil jatuh, maka itulah batas akhir tanah yang engkau beli. Misalkan ini terjadi pada saat orang jual beli tanah. Lalu yang keempat yaitu jual beli najasi, berpura-pura memberi tambahan barang kepada calon pembeli rekayasa. Misalkan seseorang menjual barang kepada orang lain, lalu ada calon pembeli yang sudah berkongsi dengan si penjual tadi. Nah, si penjual berpura-pura memberikan diskon ataupun tambahan barang kepada si pembeli tadi, sehingga menyebabkan orang lain atau pembeli yang lain itu tertarik terhadap barang si pembeli tadi. Jual beli ini hukumnya haram karena dapat menipu dan mengecoh para pembeli yang lain. Kemudian, jual beli sistem inah, yaitu menjual barang kepada seseorang dengan menunda pembayaran, kemudian membelinya kembali dengan harga yang lebih murah secara tunai, sehingga terjadi dua transaksi sekaligus dengan satu kali akad jual beli. Lalu jual beli selanjutnya, jual beli terlarang yang keenam yaitu jual beli setelah azan Jumat
bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Artinya bagi ikhwan yang akan melaksanakan sholat Jumat. Hukum jual beli ini haram dan dianggap tidak sah. Lanjut, jual beli barang haram itu pasti ya, contohnya narkoba, rokok, minuman keras, babi, patung, dan lain-lain. Lalu jual beli barang yang sudah dijual kepada orang lain, tidak boleh dibeli kembali ya. Kemudian menjual barang sebelum diterima atau belum resmi menjadi miliknya. Misalkan seseorang membeli barang kepada orang lain, kemudian dia telah menjualnya kepada orang lain padahal barang tersebut belum resmi menjadi miliknya atau belum diterimanya. Kemudian jual beli orang kota kepada orang desa sementara orang desa tidak mengetahui harga pasaran. Hal ini dapat menyebabkan kerugian terhadap orang desa tersebut. Demikianlah materi hari ini. Jika ada salah dan janggal, Miss mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Miss ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar. Jazakumullahu khair. Syukron. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.